Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mozi dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Selamat datang di podcast Mozi. Sebelumnya kenalan dulu dong ya. Aku Siti Rahma Nuraini, bisa dipanggil aja Rahma, mahasiswa IEKI Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam episode pertama podcast ini kita bakal kedatangan bintang tamu acara yaitu Teh Benaya. Oke, halo Teh Ben. Halo Rahma. Bagaimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Rahma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mantap. Nah, mungkin tadi disinggung tentang namanya aja ya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, bukan ta'aruf ya? Iya, bukan. Udah kenal tapi nggak disayang. Pengalaman pribadi mungkin. Aduh, itu nanti aja ya kayaknya dibahasnya. Oke, boleh nih Teh untuk menyapa dulu sahabat Mozi di rumah dan juga memperkenalkan diri. Oke, halo sahabat Mozi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam. Entah di waktu mana nih kalian lagi ngedengerin video ini atau mungkin podcast ini, aku ucapkan selamat menikmati hari kalian. Perkenalkan, nama aku Benaya. Nama lengkapnya Benaya Raifa Azahra, biasa dipanggil Benaya. Ada yang panggil juga Naya, banyak lah ya panggilannya, terserah senyamannya teman-teman masih aja. Betul. Aku salah satu mahasiswi IEKI angkatan 2019 yang saat ini lagi berada di semester 6 nih. Oh, semester 6 ya Teh. Oke. Kalau tadi kita udah singgung nih ya, Teh Benaya itu betul ya merupakan mahasiswa semester 6. Pasti lagi sibuk-sibuknya ya Teh? Iya. Lagi fase-fase mau skripsian ya. Iya betul ya. Nah, kalau misalkan tadi kan Teh merupakan mahasiswa IEKI UPI. Boleh tahu nggak Teh alasan Teh Benaya ini memilih prodi IEKI? Oke, mungkin kalau boleh cerita dulu ya Rahma ya. Boleh banget. Jadi sebenarnya aku ini lulusan 2018 dan saat itu aku gap year. Aku fokus intensif selama 1 tahun. Aku bimbingan belajar dan mungkin memang waktu itu aku udah coba untuk ikutan SNMPTN, ikut SBMPTN, terus juga ikut ujian mandiri di berbagai PTN gitu ya. Mungkin tapi ya memang qadarullah-nya belum rezekinya di tahun itu. Sampai pada akhirnya aku coba cari-cari jurusan yang kira-kira aku punya passion di sana, punya minat di sana dan punya prospek yang besar juga gitu. Karena kan kita udah tahu ya sekarang ini banyak jurusan-jurusan yang atau mungkin dunia kerja tuh udah banyak banget gitu ya orang-orangnya dengan berbagai skill dan juga kemampuannya. Tapi yang aku pengen cari tuh yang punya skill khusus gitu. Nah, kebetulan kakak aku adalah lulusan dari IEKI. Nah, jadi di rumah tuh aku kayak suka dikasih tahu prospek di IEKI seperti apa, culture-nya seperti apa, terus juga vibes atau mungkin atmosfer di IEKI itu seperti apa. Dan dari cerita-cerita kakakku kayak, wah, kayaknya IEKI selain prospeknya besar, terus juga orang-orang di dalamnya, dosen-dosennya, terus juga teman-teman yang lingkungannya tuh kayaknya positif aja gitu bawaannya. Sampai pada akhirnya ketika SBMPTN di tahun 2019, aku coba tempatkan IEKI di pilihan pertama aku. Sebenarnya di tahun 2018 tuh aku pilih IEKI juga, tapi di pilihan ketiga. Karena dulu kan di 2018 tuh masih 3 pilihan ya. Iya, betul. Jadi aku masih kayak pengennya, aku tuh punya passion tuh di ilmu komunikasi, terus juga di ilmu hubungan internasional waktu itu. Dan IEKI tuh aku pilih ketiga. Tapi ya karena dengan berbagai banyak masukan dari kakak juga gitu dan dari orang tua, sampai pada akhirnya aku melabuhkan pilihanku pada IEKI. Dan masya Allahnya ketika udah masuk IEKI, ketemu sama dosen-dosen yang wah bener-bener bukan ngerasa jadi mahasiswanya tapi kayak anaknya, karena saking care-nya. Terus juga dosen-dosen di IEKI tuh memang sayangnya tuh gak hanya statusnya sebagai mahasiswa tapi kayak memang sama anak. Jadi welcome, kita mau curhat, kita mau bersilaturahmi ke rumahnya juga sangat-sangat welcome. Dan selain dari dosen-dosennya juga teman-temannya masya Allah memang positive vibes banget. Terus juga adik tingkatnya, kakak tingkatnya semuanya juga supportive. Jadi ini yang membuat aku juga bersyukur di tahun 2018 mungkin aku gak berkesempatan kuliah tapi hikmahnya tuh di sini. Aku bisa masuk IEKI dengan berbagai hikmah yang begitu luar biasa sampai pada akhirnya aku nyaman di IEKI. Oke, mungkin itu alasan dari Teh Benaya, apalagi dari orang terdekat udah punya pengalaman. Dan tentunya sebagai inspirasi dan informasi, mungkin masyarakat itu masih banyak yang awam ya Teh mengenai tentang ekonomi Islam. Betul, kurang edukasi, literasi. Jadi kita sebagai perantara ya Teh ya. Betul, Itu mungkin untuk alasan Teh Benaya.
Nah, kalau tadi disinggung kalau Teh Benaya itu lagi sibuk magang ya. Kesibukan Teh Benaya selama magang ini khususnya seperti apa sih Teh? Oke, karena di magang aku masuk atau mungkin di plotting di departemen marketing. Salah satu subdivisinya yang aku lagi pegang adalah event. Dimana event dan alumni ini mungkin kalau secara tupoksinya mungkin sama kayak teman-teman yang ada di BEM, di himpunan, bikin-bikin acara, terus juga mungkin kayak sekarang nih bikin mosi gitu kan. Di sana juga aku sama, bikin-bikin webinar, bikin-bikin perlombaan, yang mana memang tujuannya bisa menyerap banyak ide-ide, banyak juga potensi-potensi dari orang-orang di sekitar sana. Mungkin itu kalau kesibukan di tempat magang. Itu mungkin ya. Nah, apakah ada nih Teh kegiatan di luar magang yang sedang Teh Benaya lakoni? Oke, kalau di luar magang, aku kebetulan juga tergabung dalam sebuah mungkin namanya Novo Club. Itu dari Paragon Technology. Di sana aku berperan sebagai Campus and Regional Ambassador. Selain di Novo Club juga aku lagi mengemban amanah di DPM 5 IEGI di Biro MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Terus juga selain itu karena aku juga salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, yang mana otomatis aku menjadi Genbi. Jadi sebutannya gitu Rama, kalau misalnya kita dapat beasiswa Bank Indonesia, kita langsung tergabung ke komunitasnya. Namanya Genbi, gitu ya. Langsung otomatis. Karena memang di Bank Indonesia sendiri selain mungkin kita mendapatkan benefit uang, tapi juga kita mendapatkan pengembangan soft skill dengan hadirnya komunitas ini. Namanya Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Selain itu juga mungkin aku lagi freelance di beberapa tempat, dan sekarang ini lagi mungkin sebutnya lagi self development dan juga personal branding di sosial media. Kayak ini ya Teh, content creator juga ya. Tuh, mungkin kalau disebut content creator belum ya, cuma lagi seneng konten aja gitu. Tapi nanti kayaknya bakal jadi content creator juga ya. Amin doain ya. Oke, jadi kesibukan Teh Benaya selain di magang ini ternyata masih banyak sekali kegiatan yang Teh Benaya lakukan. Oke, kalau misalkan tadi berbicara tentang kesibukannya, bagaimana sih Teh menurut atau tips and trick yang diterapkan sama Teh Benaya mengenai cara mengatur waktu gitu antara kegiatan magang sama kegiatan di luar magang? Oke, ini mungkin pernah aku kutip dari buku ya. Tadi buku karya Alexandro Robi kalau aku nggak salah sebut nama penulisnya. Yang mana judul buku ini berjudul You Do You. Yang mana isi dalam buku ini tuh perjalanan sang penulisnya atau Alexandro Robi ini dalam mengenal dirinya sendiri, dan banyak sekali poin-poin yang aku dapat di situ gimana cara kita bisa mengenal diri kita sendiri terkait tentang konsep self awareness, self knowledge, yang mana penting untuk kita tahu atau mengenal diri kita sendiri dulu sebelum mungkin kita akan punya rencana nih, kayak misalnya aku ketika udah kuliah aku pengen ikutan himpunan, atau mungkin teman-teman ikutan UKM, atau mungkin kegiatan di luar sana yang lainnya. Penting untuk kita bisa tahu atau mengenal diri kita sendiri dulu. Kita mengetahui apa hal yang kita bisa coba lakukan, hal yang bisa kita gali, terus juga tujuan kita nih apa sih ketika mau mengikuti kegiatan tersebut. Perlu ada tujuan yang jelas, karena ketika kita gak punya tujuan yang jelas, artinya aku pernah ada di fase dimana aku merasakan FOMO atau fear of missing out, dimana ketika ada kesempatan nih ya yang datang ke aku, karena kebetulan aku juga anak gap year gitu ya. Jadi ketika masuk kuliah aku punya moto atau mungkin tekad yang kuat buat ketika nanti aku masuk kuliah jadi mahasiswa, aku nggak mau jadi mahasiswa yang biasa aja. Aku pengen jadi mahasiswa yang stand out, yang bisa explore sana sini. Dan karena punya tekad seperti itu, aku jadi ketakutan ketika ada kesempatan gak aku ambil. Malah jadinya kayak aku ngerasa, aduh kayaknya kalau aku nggak ambil kesempatan ini aku nggak akan bisa berkembang deh, aku kayaknya nggak akan bisa tahu hal ini hal itu. Padahal sebenarnya ketika kita udah set goals kita itu mau ngapain, ketika ada kesempatan yang datang tuh kita bisa lebih mudah menganalisa kesempatan ini kira-kira bakal menopang kita nggak sih, bakal membantu kita untuk mengembangkan diri nggak sih, atau kesempatan ini hanya membuang-buang waktu kita. Karena mungkin banyak kesempatan di luar sana yang membutuhkan skill kita, membutuhkan diri kita, tapi ternyata tidak seliner sama tujuan kita, tidak seliner sama apa yang pengen kita capai. Makanya penting untuk kita tahu goals kita tuh apa. Terus juga mungkin selain itu kemauan atau mungkin keberanian kita untuk mencoba suatu hal yang baru ya. Kayak aku pernah baca juga kalau
penting, ini kita kan lagi di usia mungkin sahabat Mosi juga rentang usianya mungkin di usia 20-an. Atau mungkin juga ada yang nonton gitu ya bersama orang tuanya, atau mungkin sama adik-adiknya masih SMA, SMP. Terus juga di usia 20-an ini penting untuk kita mau berani untuk gagal. Nih kayak biasanya nih ya kita ikut-ikutan webinar, melihat narasumber, mendengarkan kisah-kisah suksesnya, tapi jarang kita menemukan atau mendengarkan kisah gagalnya seperti apa. Iya betul. Padahal sebenarnya di balik suksesnya beliau, seorang tokoh tersebut, pasti ada gagal-gagalnya yang mungkin udah dia lewati. Iya. Nah justru poin besar untuk kita belajar itu di poin kegagalannya itu kan. Makanya menurutku penting untuk kita bisa mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita bahwa kita coba berani untuk gagal aja. Jadi mencoba suatu hal yang baru tuh bukan untuk berhasil, tapi untuk gagal. Karena ketika kita udah mencoba banyak hal dan kita juga gagal di banyak hal, kita jadinya udah tahu, oh ketika nanti nih ya mungkin di usia berapa, di kesempatan yang mana kita mendapatkan suatu kesempatan kayak, oh saya udah tahu nih kalau saya melakukan hal ini resiko untuk gagalnya sekian persen. Ya kita udah bisa menganalisa. Jadi ada istilah, lebih baik kita menghabiskan jatah gagal kita di usia 20-an daripada kita nantinya menemukan atau mungkin sedang berada di suatu fase kita kesulitan di situ dan kita menemukan kegagalan-kegagalan yang lain. Jadi lebih baik kita menghabiskan sisa atau jatah gagal kita di saat-saat sekarang ini dengan kita keluar dari zona nyaman, dengan kita juga berani untuk eksplor banyak hal, dengan kita mengubah mindset jangan pernah takut untuk salah. Karena salah itu hal yang manusiawi banget, wajar banget. Pasti dalam setiap orang tuh ada yang pertama. Misalnya pertama nge-MC, pertama jadi host, pertama diundang jadi speaker, atau mungkin sahabat Mosi juga pertama kalinya misalnya mengoperasikan suatu hal. Pasti akan ada suatu hal yang baru kita pelajari. Dan mungkin tidak luput dari kesalahan, kegagalan. Dan itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi. Mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita coba tanamkan, yang harus kita coba resapi dan kita mulai coba untuk bisa nih gitu kita menemukan atau mungkin mau mengeset goals kita tuh seperti apa, mau mengenal diri kita itu seperti apa. Mungkin itu kurang lebih. Jadi kita tuh harus bisa untuk mengenal lebih gitu ya, diri kita itu seperti apa gitu. Karena yang tahu kita sendiri. Betul ya. Di balik itu kita juga diharuskan untuk keluar dari zona nyaman. Iya bener kan? Jangan diem aja. Ketika ngelihat temen capai satu hal, tapi kita ada keinginan buat ikutan juga, malah ragu gitu kan. Tapi harus coba untuk dilakukan. Bener. Boleh nih Teh, aku bakal ngebacain CV dimana gelar prestasi yang Teh Benaya raih gitu ya selama perkuliahan ini. Boleh nih sahabat musik tetap nonton ya, karena ini ada CV yang menggambarkan Teh Benaya ini tuh mahasiswa dengan prestasinya apa sih gitu kan. Nah aku dapetin bahwa Teh Benaya ini sebagai pembicara dalam kegiatan Quick Class Podcast episode 53. Kenapa harus menjadi seorang aktivis dalam kegiatan Quick Class? Itu betul ya Teh? Betul. Ada juga menjadi pembicara pemuda bicara dengan judul Good is not in you know how to become your best self, kan? Dari acara Pemuda Banua. Terus ternyata Teh Benaya juga menjadi 100 finalis ya Teh ya, jadi duta bahasa Jawa Barat. Nah ada juga bahwa Teh Benaya ini menjadi pembicara of SKT atau kita mungkin tahu UKM dari UP ya sekarang ya. Siapa tahu sahabat Mosi ada nih. Oh iya betul nih ya. Dalam acara TTL with Benaya, kuliah jalan, bisnis aman, organisasi nyaman, hubungan. Topiknya kayaknya ini banget ya, relate banget ya. Anak muda banget. Iya, anak muda banget. Terus Teh Benaya juga menjadi Best Manager of the Month di Genbi UP. Wah, itu cukup menggambarkan ya bahwa Teh Benaya ini sangat banyak sekali menuai prestasi di balik kesibukannya. Nah, kalau tadi kita udah singgung berbagai prestasi yang diraih sama Teh Benaya, boleh nih Teh, apa aja prestasi yang diraih selama perkuliahan, khususnya selama ini Teh?